Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Diavita. Stamp saya A221201151. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas D. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang makalah dari kelompok 2 yang berjudul Penegakan Hukum di Indonesia. Masuk poin yang pertama, yaitu pentingnya peran pemerintah dalam penegakan hukum. Ada 3 alasan perlunya kebijakan dari pemerintah dalam penegakan hukum. Pertama, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Di antaranya, yaitu melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, bukan hanya pertanyaan tujuan bernegara Indonesia. Namun secara mendasar pun gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang, dalam teori pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun, lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks checks and balance dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari. Kedua, yaitu tidak hanya bertanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif. Yaitu sama sekali tidak bisa dilupakan adanya 2 institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung semata. Dalam konteks keamanan masyarakat dan ketertiban umum, kejaksaan dan kepolisian justru menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting karena ia langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang signifikan dalam penegakan hukum. Sebab, sampai dengan September 2004, urusan administratif peradilan masih dipegang oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, pemerintah masih berperan penting dalam mutasi dan promosi hakim serta administrasi peradilan. Evolusi masyarakat hingga menjadi organisasi negara melahirkan konsep tentang adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat. Karenanya, ada asumsi dasar bahwa adanya kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas masyarakat. Dan memang, selama hukum masih punya nafas keadilan, walau terdengar utopis, kepastian hukum menjadi hal yang didambakan. Sebab melalui kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi rakyat. Kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh negara, kepentingannya dihormati, dan kepemilikan yang diraihnya dilindungi. Tidak berhenti di situ. Bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan cuma soal mendorong perbaikan politik dan pemulihan ekonomi. Harus didasari bahwa penegakan hukum justru merupakan ujung tombak proses demokratisasi. Sebabnya, melalui penegakan hukum ini, Indonesia dapat secara konsisten memberantas korupsi yang sudah mengakar dengan kuat di berbagai sektor. Adakah visi pemerintah dalam penegakan hukum? Lantas, bagaimana dengan penegakan hukum di Indonesia? Ya, pertanyaan ini sulit dijawab karena pemerintah sendiri hingga saat ini belum menunjukkan komitmennya yang jelas mengenai penegakan hukum. Hingga belakangan ini, hukum sendiri seringkali tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam proses demokratisasi. Ia sering dipandang sebagai sektor yang menopang perbaikan di bidang lainnya seperti politik dan pemulihan ekonomi. Alhasil, pembaruan hukum sering diartikan sebagai pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan
yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana perbaikan ekonomi dan politik daripada pembenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri. Indikasi gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di DPR yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang dipreskripsikan oleh berbagai lembaga internasional dan nasional. Sementara tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan oleh pemerintah. Memang ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan, misalnya saja perbaikan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia untuk mendorong kepolisian yang lebih profesional. Begitu pula halnya dengan studi-studi dalam rangka perbaikan kejaksaan, seperti governance audit untuk Kejaksaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh ASEAN Development Bank dan PricewaterhouseCoopers Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2001. Saat ini pun, dengan didorong dan diasistensi oleh beberapa institusi, ada gerakan untuk pembaruan hukum yang dilakukan oleh institusi-institusi hukum negara, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. Namun perlu dicermati juga bahwa kebanyakan dari inisiatif tersebut adalah dorongan dari luar, dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintahan lainnya, baik internasional maupun dalam negeri. Sementara pemerintah sendiri tampaknya belum mempunyai visi yang jelas mengenai penegakan hukum. Lanjut, secara sederhana, asumsi di atas bisa dilihat dari tidak adanya kemauan politik untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dengan dibiarkannya beberapa koruptor kelas kakap berkeliaran di masyarakat. Bahkan jajaran pemerintahan yang terkena indikasi korupsi pun masih dibiarkan memegang jabatannya. Padahal, langkah pertama untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum justru dengan secara konsisten menerima putusan, bahkan sangkaan pengadilan mengenai tindak pidana tertentu terlepas dari final atau tidaknya putusan tersebut. Pasalnya, mereka adalah pejabat publik yang memiliki pertanggungjawaban politik sehingga soal teknis legal formal menjadi tidak lagi relevan. Dalam bidang pembentukan kebijakan, indikasi yang menunjukkan gejala di atas bisa dilihat dalam soal perencanaan pembentukan kebijakan hukum pemerintah yang mandek. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi Hukum Nasional yang bertugas memberikan nasihat kepada Presiden dalam bidang hukum. Dan ketiga yaitu kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum. Menukik ke pembicaraan yang lebih konkret, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum. Di tingkat substansi hukum, peraturan perundang-undangan pemerintah perlu mendorong pembentukan perangkat peraturan yang terkait dengan penegakan hukum dengan visi di atas. Misalnya saja, pembentukan peraturan yang mewajibkan prosedur teknis dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah sebagai salah satu aparat pembentuk undang-undang perlu berinisiatif membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perbaikan institusi penegakan hukum, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Di tingkat aparat, perlu ada kebijakan yang berkaitan dengan disiplin yang tinggi, bukan hanya aparat penegak hukum yang langsung berkaitan dengan pengadilan, tetapi seluruh aparat birokrasi pemerintah, sebab penegakan hukum bukanlah hanya dilakukan di pengadilan, tapi juga soal bagaimana menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsisten tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Lanjut, dalam konteks kultur hukum, pemerintah perlu menjalankan kebijakan kedua arah, yaitu kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini, aparat birokrasi dan kepada rakyat pengguna jasa penegakan hukum. Kultur ini bisa saja menjadi keluaran dari proses disiplin yang kuat yang menumbuhkan budaya penghormatan yang tinggi kepada hukum. Namun di samping itu, perlu juga dilakukan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk mensosialisasikan hak dan kewajiban warga negara, agar muncul kesadaran politik dan hukum. Anggaran penegakan hukum masih dalam konteks kebijakan pemerintah. Penegakan hukum ini pun harus didukung pendanaan yang mencukupi oleh pemerintah, serta yang lebih penting lagi perencanaan pendanaan yang memadai.
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dana untuk sektor hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN meningkat dari tahun ke tahun. Namun, ada beberapa permasalahan dalam hal anggaran ini, seperti diungkapkan dalam kertas kerja pembaruan sistem pengelolaan keuangan pengadilan yang disusun oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan LEIP dalam hal perencanaan dan pengajuan APBN. Kelemahan internal pengadilan yang berhasil diidentifikasi antara lain: yang pertama, ketiadaan parameter yang objektif dan argumentasi yang memadai. Yang kedua, proses penyusunan yang tidak partisipatif. Yang ketiga, ketidakprofesionalan pengadilan dan lain-lain. Kebanyakan perencanaan dana pemerintah untuk 1 tahun anggaran tidak dilakukan berdasarkan pengamatan yang menyeluruh berdasarkan kebutuhan yang real, melainkan menggunakan sistem line item budgeting, menggunakan metode penetapan anggaran melalui pendekatan inkremental. Penyusunan anggaran hanya dilakukan dengan cara menaikkan jumlah tertentu dari anggaran tahun lalu atau anggaran yang sedang berjalan. Akibatnya, dalam pelaksanaan anggaran muncul kebiasaan untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun anggaran. Kertas kerja tersebut merumuskan serangkaian rekomendasi yang sangat teknis guna mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Kertas kerja itu memang lebih banyak ditujukan untuk mempersiapkan wewenang administrasi dan keuangan yang akan dipindahkan dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Meski begitu, setidaknya beberapa rekomendasi yang sifatnya umum dan sesuai dengan arah kebijakan penegakan hukum seharusnya dapat diterapkan pula oleh pemerintah. Pertama, kebijakan yang mendesak. Dalam jangka pendek, hal yang paling dekat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung penegakan hukum, misalnya terkait dengan wewenang administrasi pengadilan yang masih ada di tangan pemerintah hingga September 2004. Di sini, pemerintah bisa memainkan peranan penting dalam mendisiplinkan hakim-hakim yang diduga melakukan praktek korupsi dan kolusi. Selain itu, perlu ada dorongan dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan pembenahan institusi pengadilan, seperti perubahan 5 undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan terpadu Integrated Justice System, yaitu Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Kejaksaan. Kelima undang-undang ini tengah dibahas di DPR oleh Badan Legislasi. Sejauh perannya bisa dimainkan dalam proses pembahasan kelima undang-undang ini, pemerintah perlu mendorong perbaikan institusi yang mengedepankan pengadilan yang bersih dan independen. Begitu pula hanya dengan rencana penyusunan undang-undang tentang Komisi Yudisial yang sudah disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada pemerintah, namun belum mendapatkan jawaban. Lanjut, dalam hal korupsi yang tentunya berkaitan erat dengan konsistensi penegakan hukum, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah dilaksanakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Demikian juga dengan rencana pembentukan pengadilan khusus korupsi yang direncanakan untuk terbentuk pada bulan Juni 2004, cetak biru pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi. Satu hal yang sama sekali tidak boleh dilupakan adalah peran pemerintah dalam perbaikan institusi kejaksaan dan kepolisian yang jelas berada di bawah wewenang pemerintah. Pada saat ini, Kejaksaan tengah menyusun cetak biru pembaruan kejaksaan dengan asistensi Komisi Hukum Nasional. Di sini perlu ada dorongan politik yang agar kuat cetak biru tersebut tersusun dengan baik dan lebih penting lagi dapat terlaksana dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang
penegakan hukum di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.